Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama, mari kita ucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Saudaraku, hati-hati dengan lisan. Seringkali kita tergelincir dengan ucapan yang tidak baik, dengan mencela orang lain, atau menceritakan orang lain yang orang tersebut tidak ingin kita ceritakan. Dan semuanya itu akan menjadikan lisan kita, ucapan yang kita keluarkan menjadi ucapan yang tidak baik. Pada dasarnya, setiap manusia akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah nanti yang kita lakukan, baik itu melalui lisan kita ataupun menggunakan anggota badan kita yang lain. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Qaf ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, yang artinya tidak ada suatu kata pun yang terucap melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu mencatat. Al-Quran surat Qaf ayat 18. Saudaraku sekalian, lisan kita bisa tergelincir disebabkan karena yang pertama, mencela makhluk yang tidak dapat berbuat apa-apa. Misalkan saat ini hujan terus-menerus menyebabkan panen gagal, ataupun ketika kita hendak bekerja keluar rumah kemudian hujan yang kita ucapkan adalah kalimat-kalimat yang tidak pantas. Hujan lagi. Padahal sebenarnya ketika kita mencela makhluk-makhluk tersebut, atau ketika mencela hujan yang diciptakan oleh Allah, atau ketika kita mencela cuaca yang tidak kita inginkan karena sesuatu hal yang hendak kita kerjakan, sama saja kita mencela yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu seringnya berdusta. Hal ini dilakukan karena seseorang ingin mendapatkan keuntungan. Contoh dalam bermuamalah, ketika seseorang berjualan, dia mengatakan dagangan yang sudah ditawar oleh orang lain padahal sebenarnya belum ada yang menawar. Atau ketika dalam hal pendidikan, seorang ibu berbohong kepada anaknya, misalkan ketika anak tersebut menangis, kemudian ibunya atau orang tuanya berjanji, diamlah nak, nanti kamu akan ibu belikan coklat. Tetapi setelah anaknya tersebut diam, tidak menangis lagi, ibunya tidak membelikan coklat yang seperti dijanjikan sebelumnya. Bisa jadi karena perbuatan ibunya atau orang tuanya inilah menjadikan anak bisa berdusta kepada kedua orang tuanya. Dan hal ini menjadi ciri-ciri atau tanda-tanda orang munafik. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi thalathun idza hadatsa kadzaba
wa idza wa'ada ahlafa, wa idza tumina khana. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya tanda-tanda orang munafik ada 3. 1, jika dia berkata berdusta, jika dia berjanji maka dia mengingkari, dan ketika dia dipercaya maka dia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Saudaraku, bagaimana solusinya ketika kita bisa menjaga lisan tetap dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana solusinya supaya kita bisa menjaga lisan dengan baik? Solusinya, caranya ketika kita hendak menjaga lisan dengan baik, berpikirlah terlebih dahulu sebelum berucap. Jangan sampai ucapan yang kita keluarkan menjadikan kita masuk ke dalam neraka. Tetapi sebaliknya, ucapan yang kita keluarkan dari lisan kita adalah ucapan yang menyebabkan kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka ucapkanlah yang baik atau lebih baik diam. Jadi saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kita diberi lisan oleh Allah untuk dijaga supaya kalimat atau ucapan yang keluar adalah kalimat-kalimat yang baik dan tidak menyakiti hati orang lain, sehingga bisa mengantarkan kita ke dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk menjaga lisan kita dan mengarahkannya kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.